Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuka Firgiawan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi semester 5 di Universitas Binawan. Kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana caranya konseling online pada pertemuan yang kedua, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Konseling. Untuk itu, mari kita simak videonya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah, selamat menyaksikan. Oh, selamat siang Devia. Siang, Muneka. Senang ya Devia, kita sudah bertemu lagi. Kalau boleh tahu, sekarang kesibukan kamu lagi apa nih? Iya, Bu. Kesibukan saya sekarang kan kemarin udah ujian akhir semester tuh, Bu, udah UAS. Nah, sekarang tinggal liburannya aja deh. Asik. Gimana liburannya? Kan sekarang lagi pandemi. Kamu liburan pergi keluar kota atau stay di rumah saja? Keluarga saya kan termasuk orang yang strict ya, Bu. Apalagi kakak saya dokter. Oh iya. Mana mungkin liburan kayak gitu, keluar rumah aja buat ke rumah temen, kerja kelompok aja nggak dibolehin. Lalu Jadi di apa rumah yang aja deh. kamu lakukan pada saat liburan selama di rumah ini? Kemarin tuh saya lihat di Instagram, Bu, ada ini apa namanya, audisi Indonesian Idol. Wih, seru Nah, banget karena ya. sekarang lagi iya, nah sekarang lagi pandemi, jadi sebelum audisi online ketemu jurinya, itu tuh ada audisi audisi offline ketemu jurinya, itu tuh ada audisi online via Instagram gitu, Bu. Jadi Oke. kita upload video nyanyi-nyanyi gitu. Ih, seru banget itu pasti. Kamu gimana tuh selama pembuatan videonya? Merasa berat atau merasa senang? Beratnya sih ada sih, Bu, nggak ada yang bantuin. Karena ya gitu deh, Bu, kan di rumah. Kondisinya kayak gitu. Terus senangnya juga, jadi kayak saya tuh nggak sabar sendiri untuk apa ya, untuk nunjukin bahwa nih kayaknya bisa nih masuk Indonesian Idol, terus kayaknya bisa sukses nih di sini bakal lolos Oke, gitu, Bu. begitu ya. Kalau saya boleh tahu nih, tadi kamu liburan juga sudah melakukan kegiatan yang positif. Lalu sekarang apa sih Devia yang kamu rasain? Dah, skip. Di sini kan langsung masuk lagi ya. Hmm. Membahas dari pertemuan yang awal ya, Devia. Kamu punya 2 PR. Yang pertama itu PR-nya kamu komunikasi sama pihak keluarga, ya kan? Untuk yang kedua, komunikasi perasaan kamu, memvalidasi perasaan kamu kepada keluarga. Untuk yang kedua, kamu coba untuk ikut kegiatan di mana kegiatan tersebut bisa mengasah kemampuan kamu. Nah, dari kedua PR tersebut, apakah keduanya sudah dijalankan ataukah apa ada hambatan? Kalau buat yang nomor 2 dulu ya, Bu. Iya, kenapa Kalau ya? buat yang nomor 2 kan kemarin kan saya bilang kalau saya tuh suka nyanyi sedikit sih, Iya. cuma nggak terlalu bisa banget. Terus kan kemarin kan Ibu bilang tuh coba ikut kompetisi atau ikut komunitas gitu. Kemarin tuh udah sempat nyari, ternyata kompetisi yang saya pengen tuh Indonesian Idol tuh audisinya udah buka gitu. Terus gimana? Iya. Kamu udah daftar deh? Udah sih, udah daftar. Cuma kemarin tuh udah ngirim berkas, udah ngirim video juga, video nyanyi. Terus nanti mau dipanggil buat audisi langsung bulan depan deh kayaknya. Wih, keren banget. Itu kamu selama ngasih berkasnya gimana tuh? Gimana perasaan kamu pada saat kamu uh, kumpulin berkasnya, terus submit persyaratannya, itu kayak gimana tuh rasanya? Kalau
sampai kan kemarin kan lihat-lihat tuh di Instagram ternyata nongol tuh ada audisi Indonesian Idol telah dibuka, terus kayak apa coba aja ya. Tapi kalau dicoba, kalau ngomong sama orang tua kayak kemarin itu Bu, nggak ngedukung, kayak ngapain sih nyanyi-nyanyi, mending kuliah aja sono, belajar yang bener, kuliah kedokteran tuh kayak kakak kamu, kayak gitu. Nah terus tapi kalau ngomong percuma juga, mending saya daftar aja deh dulu, kalau misal pun berhasil nanti mungkin mereka bisa bangga sama saya, nggak tahu juga. Untuk ini saya belum bilang sih Bu, kalau mungkin nanti saya akan bilangnya kalau udah masuk, atau mungkin pas mereka lihat aja di TV terus ngirim berkasnya kemarin via email untuk nyanyi-nyanyi dan CV segala macam. Terus abis itu udah deh, terus di email balik terus sama di telepon deh untuk interviewnya, baru nanti lanjut ke audisi yang offline. Oke. Berarti ya kalau bisa saya simpulkan, kamu tuh sudah mencoba untuk mengikuti kegiatan di mana bakat kamu tuh akan berkembang. Namun di sini kamu masih ragu untuk memberitahu orang tua kamu karena orang tua kamu itu masih menyuruh kamu untuk fokus di akademik, sedangkan kemampuan kamu itu bukan ada di akademik, betul Devi ya? Iya Mbak. Baik. Selanjutnya kalau untuk kompetisi kan kamu sudah ikut mencoba untuk berkompetisi dan untuk bersaing dengan orang lain bahwa kamu juga menunjukkan bahwa diri kamu tuh bisa. Selain itu, untuk terkait dengan komunitas atau teman sebayanya, apakah kamu sudah menemukan sih ya yang sesuai dengan passion kamu, bakat kamu? Untuk komunitas itu kemarin tuh sempat ini sih, yang kan audisinya nggak cuma via email doang ya, kita juga harus nge-upload di Instagram. Nah setelah upload di Instagram, ternyata tuh banyak tuh yang komen kayak wah keren, terus akhirnya ada juga sesama yang audisi juga, akhirnya kita jadi DM-an Bu, akhirnya jadi yang sejalan lah intinya, sama-sama berjuang dari awal. Wah, seru banget ya itu. Kamu pasti, kalau saya tanya nih ya, pada saat kamu bertemu sama teman-teman yang satu frekuensi, yang memiliki passion sama, dari 1 sampai 5, itu berapa nilai kesenangan kamu? 4 Bu. 4. Berarti hampir sempurna, hampir senang ya? Iya. Karena kayak ini kan lingkungan saya tuh nggak ngedukung gitu ya, terus kayak remeh yang saya mau, terus pas saat ada yang sama-sama sejalan, terus sama-sama punya visi misi yang sama, jadi kayak ngerasa wah ternyata gini ya rasanya punya orang yang bisa nge-support gitu. Support, iya. Kamu senang nggak kalau disupport sama orang lain? Seneng dong Bu, masa nggak seneng? Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan lingkungan terdekat kamu? Untuk lingkungan keluarga, saya sekalian menanyakan terkait dengan PR yang pertama. Itu gimana? Kan kemarin kan Ibu bilang tuh suruh bilang sama keluarga saya. Cuma kalau untuk orang tua saya masih agak ragu sih Bu. Mungkin saya tuh udah bilang sama kakak saya kayak pelan-pelan kayak Kak, kayaknya gue ngerasa deh ternyata selama ini tuh mama sama papa tuh ngebandingin kita terus, kayak lu tuh kedokteran nilai lu tuh bagus, lu tuh masuk universitas negeri, SMA negeri, sedangkan gue SMP-nya swasta, SMA-nya sekarang swasta, nggak tahu nanti kuliah apa gimana. Terus ternyata dari kakak saya pun kayak malah yang bilang kayak lu ngerasa kayak gitu aja, lu nya aja kali yang ngerasa, gue mah nggak gitu, kata dia gitu. Kayak gitu. Nanti pada saat kakak Devia bilang, itu hanya perasaan Devia, apakah Devia menjelaskan lebih detail bagaimana sebenarnya perasaannya Devia, apa yang Devia rasakan, terus pada saat
kejadian itu setiap orang tua Devia selalu membanding-bandingkan Devia dengan kakak, apakah kakak tahu apa yang dilakukan Devia? Ngejelasin sih kayak ngasih bukti juga kayak misalnya tuh itu juga kayak misalnya waktu kakak saya dapat sertifikasi untuk lanjut sekolah spesialis. Terus benar-benar saya tuh kayak nyindir gitu kayak nih kakaknya keren nih, kamu nggak mau jadi kayak dia gitu. Terus macam-macam deh saya kasih penjelasan yang kayak saya kasih tahu ke ibu. Terus saya malah kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin emang kemampuan lo tuh bukan di akademik, kemampuan lo tuh mungkin lo kan bisa nyanyi, ya udah lo kembangin aja nyanyi lo tunjukin ke mama papa bahwa sukses tuh nggak harus jadi dokter, sukses tuh nggak harus kayak gue katanya. Ya kalau gue kan emang passion gue dari awal kan emang mau jadi dokter dari kecil ya. Alhamdulillahnya gue tercapai emang. Kayak gitu sih, Bu. Oke. Alhamdulillahnya Kakak Via juga sudah sudah menerima, sudah mengerti gitu bahwa adiknya, kamu emang tidak sama, memiliki passion yang tidak sama dengan yang beliau jalani saat ini. Selanjutnya untuk berkomunikasi dengan orang tua terkait hal ini, apakah kakak sudah membantu Devia untuk berkomunikasi dengan orang tua? Belum sih, kemarin dia baru bilang ntar deh gue coba ngomong, atau kemarin tuh saya tuh waktu saya masuk saya coba untuk daftar Indonesian Idol, itu tuh saya ngomong sama kakak saya, Bu, karena kan udah udah mendingan lah hubungan saya. Karena kan awalnya saya mengira kakak saya tuh karena emang pikiran saya yang jelek aja ya, Bu, ya waktu awal-awal. Ternyata pas diomongin kakak saya tuh malah nge-support saya, nggak kayak yang lain. Terus ya udah, terus dia malah ya udah nanti gue jadi orang paling terdepan deh yang ngebantu lo kesana sini kayak gitu. Iya, berarti alhamdulillah ya, berarti benar bahwa apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang dipikirkan dengan orang lain. Berarti ada gunanya ya untuk berkomunikasi apa yang kita rasakan kepada keluarga, terutama keluarga adalah circle terdekat dari kita. Kalau untuk yang mama papa itu, Devia apa sih unek-uneknya, ada lagi nggak selain Devia sudah cerita dengan saya, dengan kakak Devia, apalagi yang masih mengganjal? Ataukah bisa saya bantu untuk mengatasinya? Nah iya, Bu, saya tuh udah sempat kasih kayak senggolan-senggolan lah bahwa janganlah dibanding-bandingin terus, karena kan emang kemampuan kita tuh beda-beda juga. Mungkin saya nggak bisa jadi kayak kakak saya, tapi mungkin saya bisa sukses di jalan lain. Nah, Ibu bisa nggak, Bu, kalau misalnya nanti pertemuan berikutnya atau gimana, atau setelah ini, Ibu tuh konseling juga, Bu, sama orang tua saya, kayak ngasih tahu juga terkait gimana-gimananya. Karena kayak saya rasa tuh butuh deh, Bu. Untuk kondisi mental saya tuh kayaknya jadi ngedown gitu loh, Bu. Kalau misalnya orang tua saya ngerti terkait ini mental health, kayaknya dia malah lebih memahamin tentang apa yang harus dilakukan ke depannya, Bu. Soalnya mereka juga kayaknya kurang tahu, Bu, masalah seperti ini. Apakah itu baik atau enggak yang mereka lakukan selama ini. Ya, baik. Berarti untuk pembicaraan dengan keluarga Devi itu masih sedikit sulit ya, dan karena kemungkinan ketidaktahuan terkait dengan ilmu pengetahuan, terutama tentang kesehatan mental di keluarga Devia. Untuk itu, nanti untuk pertemuan berikutnya, maka akan saya jadwalkan juga konseling bersama dengan orang tua, agar kita sama-sama belajar bagaimana sih dampak yang telah orang tua Devia lakukan, sehingga itu juga berdampak baik atau buruk ke dalam psikis Devia. Untuk jadwalnya nanti akan kita bicarakan lagi ya yang terkait orang tua. Untuk kakaknya juga bagaimana nih kira-kira Devia tahu nggak sih apakah si kakak bisa ngebantu Devia untuk berbicara dengan orang tua Devia terkait dengan hal ini?
Kalau untuk bantu ngomong orang tua, kakak saya tuh udah mau nyoba Bu. Cuma nggak tahu udah dilakuin atau enggak sama dia. Tapi semoga aja sih bisa. Atau mungkin ibu bisa bantu juga Bu ngomong ke kakak saya untuk lebih baiknya. Nah, baik, nanti karena ini juga termasuk ke dalam laporan sekolah ya untuk konseling ini, saya juga akan melaporkannya kepada orang tua ataupun keluarga dari Devia. Karena hasilnya, apapun hasil ini untuk kebaikan Devia juga keluarga. Nanti akan ada hasil reportnya, itu akan kami berikan pada akhir semester nanti. Iya Bu. Tapi Bu, kalau misalnya kira-kira ya Bu, kalau saya masuk idol kan untuk audisi kan butuh support ya Bu. Apa Ya. saya coba ngomong ya Bu? Nah, Atau nanti aja pas udah saya dapat golden ticket. Itu juga kalau dapat. Kalau enggak, sekarang saya kembali bertanya kepada Devia. Pada saat Devia memiliki beberapa teman yang passionnya sama, Devia senangnya itu dari angka 1 sampai 5 ada berapa? Halo? Halo, sepertinya terputus. Suaranya belum ya? oh iya. Kenapa Bu? Sorry Bu. Oke, saya ulang ya Devia. Pada saat nih, Devia sudah memiliki teman yang memiliki passion yang sama, hobi yang sama, itu kan mendapat support juga, dukungan dari orang lain. Tapi apakah support dari orang lain tersebut membuat Devia bahagia? Jika iya, boleh disebutkan angka dari 1 sampai 5, kira-kira kebahagiaannya ada di angka berapa ya? 4,5 boleh Bu? 4,5 boleh. Saya kembali bertanya ya Devia, pada saat Devia sudah menceritakan apa yang Devia rasakan kepada kakak, dan kakak sudah support, bahkan kakak berkenan untuk menjadi orang yang pertama akan mendukung Devia. Nah, itu Devia merasa senang. Untuk senangnya itu ada di angka 1 sampai 5, ada di angka berapa? 5 Bu. Ada di 5, berarti hampir sempurna ya. Apa yang Devia rasakan, kebahagiaan itu benar-benar bahagia. Betul Devia? Betul. Betul. Karena beda ya, untuk circle teman atau kerabat itu biasanya ada di circle kedua kita. Walaupun ada di circle terdekat, tapi dia biasanya ada di circle kedua. Tapi keluarga, saudara kandung, atau saudara sepupu, saudara-saudara itu biasanya masuk ke dalam circle pertama kita. Rasa kebahagiaan yang kita alami dari circle ke-1 sama circle kedua biasanya berbeda. Nah, benar kata Devia tadi. Apakah Devia harus membicarakan ini kepada orang tua? Pertama, kenapa? Agar Devia tahu, agar orang tua Devia tahu, agar orang tua Devia mengerti, dan yang paling penting adalah agar orang tua Devia juga mensupport apa yang akan Devia lakukan, kayak gitu. Karena beda ya hasilnya kegiatan yang disupport orang lain atau orang tua kita sendiri dibanding dengan tidak adanya support. Tapi Bu, kalau misalnya nanti saya ngomong, terus malah seperti biasanya kayak ngapain ikut, itu bukan malah ditemenin gimana? Nah, di sini kita harus penjelasan dulu. Orang tua Devia masih belum mengerti kalau manusia ini sangat unik dan sangat beragam, bahwa manusia itu memiliki berbagai macam passion, dan dari manusia satu dan yang lain itu sangat berbeda. Jadi orang tua Devia tidak boleh hanya memiliki pikiran bahwa yang akan sukses adalah anak kedokteran, orang kedokteran saja. Sedangkan orang seniman seperti musisi, penyanyi, pelukis, itu tidak akan sukses. Itu yang pertama harus diluruskan terlebih dahulu. Setelah mereka mengetahui bakat Devia, mereka juga tidak akan membuang bakat itu dengan cuma-cuma kayak udahlah kamu lupain aja. Nggak kayak gitu. Nanti setelah mereka diberi pengertian, diberi masukan, dikasih tahu apa sih dampaknya, baik, buruknya. Kalau menurut saya, orang tua Devia juga akan mengerti nantinya. Dan Tapi Devia, bukan saya, ya Bu. ya, dan Devia juga pada saat ini
Walaupun nih passion Devia beda dengan kakak, tapi Devia harus memiliki tekad yang sungguh-sungguh bahwa apapun passion saya melakukannya dengan tulus, tanpa ada paksaan, dengan senang hati, sehingga pada hasilnya nanti itu akan menghasilkan hasil yang baik. Ya Bu. Tapi Bu kalau misalnya ternyata, nggak gini, kan saya kan untuk audisi offline-nya itu kan bulan depan ya Bu. Iya. Nah, kan nanti kan tadi saya minta bahwa Ibu juga konseli orang tua saya, Orang tua, keluarga iya. saya. Nah, kira-kira saya ngomongnya setelah Ibu konseli atau sebelum Bu? Kalau menurut Devia nih, saya kembali bertanya, apakah Devia bisa berbicara kepada orang tua sebelum saya yang berbicara? Menurut Devia bagaimana? Sebelumnya, pada saat Devia menjelaskan kepada orang tua, itu feedback dari orang tuanya gimana? Mungkin kalau misalnya saya ya Bu ya, Iya. ngejelasin sebelum Ibu ngejelasin mungkin akan sama seperti biasa. Tapi kalau misalnya ketika saya ngejelasin setelah Ibu konseli, mungkin bisa aja orang tua saya berubah dan malah jadi nge-support dan menerima saya, Bu. Nah, itu Devia sudah tahu jawabannya, karena yang tahu orang tua Devia dan Devia sendiri, ya Devia. Maka untuk yang ini, kita putuskan untuk pertama, saya melakukan konseling juga dengan orang tua Devia. Selanjutnya, setelah itu Devia kembali berbicara dengan orang tuanya. Gitu ya Devia ya? Oke, Bu. Nah, kalau misalnya, kan saya kan dapat teman kan dari dari audisi yang di Instagram itu, yang komen-komenan Instagram. Saya tuh bingung Bu, pengen ikut komunitas juga. Nah, itu tuh saya kemarin tuh udah cari-cari. Ada namanya Indomusikgram Depok, Bu. Oh, oke. Sesuai dengan domisili ya Devia ya, di Depok. Iya, Bu. Nah, tapi saya tuh masih bingung, Bu. Apa saya bisa beradaptasinya dengan mereka, karena secara kan pasti kan di sana kan berbagai macam ini ya Bu, berbagai macam umur. Jadi saya takut aja gitu Bu buat nyampur ke merekanya. Yang kamu takutin apa? Karena kamu takut tidak bisa beradaptasi sama tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan mereka. Apakah itu? Iya Bu, terus takutnya tuh saya jadi yang paling kecil sendiri gitu loh Bu. Secara kan saya masih kelas 2 SMA. Jadi kayak takut kata-katanya takut ada senioritas gitu loh Bu. Senioritas. Kalau untuk terkait tadi ya, yang terkait tingkatan, apa Devia sudah memastikan bahwa benar Devia itu termasuk yang kandidat paling kecil kelas 2 SMA atau bagaimana? Nggak tahu juga sih Bu. Nah, itu kan belum Devia coba ya. Ya, nanti dicoba aja dulu, karena kita tidak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Intinya, jika belum dicoba, kita tidak akan tahu hasilnya. Jadi, untuk yang komunitas itu, silakan Devia coba ikut dulu, ikut bergabung. Jika ada persyaratannya, silakan untuk dilengkapi. Nah, selanjutnya pada saat pertemuan, silakan diikutin dulu untuk pertemuan pertama, nanti Devia sendiri yang bisa menilai apakah mereka, kakak-kakak yang sudah ada di dalam komunitas Indomusikgram Depok ini adalah orang yang baik, yang bisa menerima orang baru dan bisa memberi pelajaran baru untuk orang baru, ataukah dia adalah orang yang senioritas. Kayak gitu Devia. Oh iya juga sih, benar sih Bu, kata Ibu. Kan kalau kita belum masuk ke wilayahnya, kita belum masuk ke kelompoknya, kita juga nggak tahu apa yang ada di dalam sana ya Bu. Iya, betul sekali itu Devia. Seperti tadi kasus yang kakaknya Devia, bagaimana? Devia sudah berpikiran bahwa ya sepertinya kakak saya sama seperti orang tua saya, tidak mendukung passion saya,
tidak mengerti diri saya, tapi pada saat Devia sedang menjelaskan, menceritakan apa yang Devia rasakan, gimana respon kakak? Baik kan? Mengerti Devia kan? Iya Bu, malah Iya. support saya. Iya, alhamdulillah. Jadi benar-benar punya support system number one gitu ya. Iya Bu. Oke, berarti nanti untuk ini komunitasnya saya mau coba gabung deh Bu. Karena kayaknya seru sih Bu, punya temen yang lebih luas lagi. Apalagi dari segi umur gitu ya Bu, jadi lebih punya berbagai perspektif juga ya Bu. Iya benar. Tapi pesan dari saya, karena kamu juga masih kelas 2 SMA, pastikan kalau untuk kegiatan dari luar sekolah ini tidak melalui sekolah ya. Oh iya Bu, pasti Bu. Iya, nanti jadwalnya juga Berhubung kamu cek juga. lagi liburan Bu. Iya, sekarang lagi liburan ya. Iya. Oke, Divya, terkait dengan tadi kan Divya juga sudah di-support sama keluarga, walaupun itu baru sama kakak Divya dan belum di-support sama orang tua. Saya mau tanya, kalau untuk dengan saudara, saudara sepupu atau saudara gitu, apakah mereka tahu sama kemampuan Devia? Terus gimana pendapat mereka? Kalau sepupu saya tuh nggak banyak yang dekat Bu. Keluarga saya kan lumayan besar juga, terus nggak banyak yang dekat. Tapi ada satu orang Bu yang benar-benar dekat banget sama saya. Dan dia juga nge-support saya Bu, bahwa kayak dari saya mulai bernyanyi juga, dia yang ngenalin. Kebetulan dia juga sama orang tuanya tuh dilesin gitu loh Bu, les vokal, les piano, gitar segala macam. Makanya dari situ saya tertarik bahwa saya tuh suka di dunia musik gitu Bu. Oke, siap. Kalau untuk yang lain, sudah ya? Sudah mengetahui juga, tapi tidak ada respon atau bagaimana? Yang lainnya maksudnya saudara saya yang lain Bu, sepupu saya yang lain. Kayaknya mereka nggak tahu juga sih Bu, tahu atau enggak. Saya juga nggak begitu dekat. Cuma kayaknya mereka nggak tahu sih Bu. Oh, oke. Nggak apa-apa ya, karena juga mungkin kamu juga belum terbuka dengan keluarga yang lain. Kita juga jangan terlalu berekspektasi untuk diketahui sama orang luar, sedangkan dari circle terkecil kamu, dari orang tua juga belum tahu ya, kayak gini. Jadi nggak apa-apa kalau untuk terkait dengan sahabat, kayak bagaimana? Apakah dari sahabat kamu sudah tahu dan apakah mereka mendukung kamu? Sahabat saya tuh udah tahu Bu. Saya kan sahabat berlima ya Bu ya. Nah, semuanya tuh nge-support saya. Cuma mereka tuh kadang tuh cuma ngomong doang gitu loh Bu. Kayak kalau saya cerita tentang keluarga saya, ya ini kalau saya cerita tuh kadang suka kayak gini. Ya gue tuh pengen nyanyi nih, terus tapi keluarga gue tuh pengen kayak kakak gue, terus biar nanti lulus kuliah daftar Unpad, masuk kedokteran Unpad, itu kan susah ya. Maksudnya, iya kalau kakak saya mah bisa. Terus pas itu teman-teman saya malah bilang, ih maksud orang tua lu baik kali, Vi, gitu. Maksud orang tua lu mungkin biar ada yang nerusin juga, cuma kakak lu doang, gitu-gitu deh Bu. Terus kalau saya cerita tentang saya mau daftar ini, daftar itu, terus dia cuma bilang, daftar aja, lu kayaknya bisa deh masuk. Cuma pas saya mau daftar tuh nggak ada gitu loh Bu, nggak ada yang action atau nunjukin bahwa mereka tuh beneran support. Oke, berarti kamu selain butuh support secara afirmasi, secara verbal kayak gini, oke Via, kamu semangat, kamu pasti bisa. Apalagi kamu membutuhkan sesuatu action juga gitu, support lain yang mereka benar-benar ada buktinya gitu, ada bukti nyata bahwa mereka tuh sebetulnya mendukung kamu. Apa seperti itu, Devia? Ya Bu, saya tuh orang tuh nggak
datang-datang dibawain makanan yang mahal-mahal. Enggak, saya tuh cuma pengen ditemenin doang gitu loh, Bu. Secara kan saya kan selama ini keluarga saya nggak ada yang support saya tentang musik ya, Bu. Kecuali waktu baru kemarin tuh, Bu, yang kakak saya yang saya bilang. Iya. Itu juga pas saya udah daftar kan, Bu. Gitu, Bu. Oke, jadi kamu memang butuh disupport ya, selain dengan support afirmasi saja. Kalau boleh tahu, contohnya apa sih, Devia? Kamu tuh butuh hal-hal kecil apa yang membuat kamu tuh semangat juga gitu? Kayak kadang kan ada tuh kayak ngurus-ngurus berkas gitu, Bu. Kayak Mhm, nemenin saya aja gitu, fotokopi atau oke, gimana. Terus kayak kan ada juga tuh, Bu, suruh buat video. Seenggaknya iya, tuh nemenin saya di rumah gitu, Bu, di kamar atau bikin videonya tuh di mana. Nah, kan kita kan bisa bikin bareng-bareng juga, bisa duet atau segala macam. Kebetulan teman saya juga ada yang nyanyi, cuma mereka emang emang nggak mau nge-explore dunianya mereka juga, Bu. oke, Nah, terus kayak ya pokoknya saya pengen wujud nyatanya mereka gitu loh, Bu, bukan kata-katanya doang. oke. Pada saat kamu nih, kamu kan diberi apresiasi sama mereka, diberi ucapan selamat, bisa disemangati, kamu senang, tapi kan senangnya tidak sepenuhnya gitu, karena kamu, menurut kamu, rasa senang kamu itu jika mereka melakukan sesuatu. Nah, apakah mereka tahu kalau kamu tuh senang jika kamu diberikan sesuatu? Apakah kamu pernah menyampaikannya atau kamu hanya ingin mereka mengetahui itu sendiri gitu, atas inisiatif mereka sendiri, itu bagaimana? Saya pernah ngomong dulu kayak eh lebih ke kode gitu sih, kayak eh Mhm, temenin gue yuk, gue mau bikin video ini nih buat ini audisi besok, saya bilang kayak gitu, Bu. Terus dia kayak oh iya iya lihat ntar gitu-gitu doang, Bu. Pas oke. hari hanya sampai udah mau deket nggak ada yang datang sama sekali, Bu. Ya Nggak ada yang udah mau nggak datang. mau saya bikin video sendiri. Iya, padahal kamu juga sudah memberitahu ya Devia ya kepada teman-teman kamu bahwa sebetulnya, gue itu butuh bantuan loh, kayak gitu ya. Tapi kemungkinan Iya, mereka juga Bu. tidak bisa, jadi mereka tidak bisa membantu kamu. Saya paham Devia apa yang kamu rasakan pada saat kamu memiliki circle, teman-teman kamu, sahabat kamu, tapi ternyata mereka tidak bisa membantu mensupport kamu secara lebih real dan ditambah juga orang tua kamu yang masih, belum mensupport passion kamu. Saya mengerti, ini juga berat ya, Devia, ya. Nah, tapi saya juga, mau cerita sedikit nih, Devia. Ada teman saya, jadi, dia itu passion-nya memang ada di, eee, terkait dengan bahasa. Dia sangat menguasai beberapa bahasa. Dia, sangat menyukai bahasa Perancis, sehingga dia pada saat kuliahnya, dia kuliah bahasa Perancis. Tapi pada di pertengahan jalan ternyata orang tuanya itu meminta dia untuk masuk ke hukum. Akhirnya pada saat itu dia, eee, pada saat itu dia akhirnya, eee, ributlah dengan orang tuanya. Orang tuanya masih kekeh bahwa kalau untuk, sastra Perancis atau seseorang yang berkuliah di jurusan tersebut itu tidak akan sesukses, seseorang yang, kuliah di hukum. Karena seperti kita tahu ya, kebanyakan hukum, lawyer itu kan kaya-kaya ya, kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga seorang sastrawan juga, kaya. Akhirnya dia tetap menubuhkan hatinya di sastra dan dia sempat, lost contact juga dengan orang tuanya. Namun pada saat itu dia juga datang ke konseling seperti ini. Ditambah dengan usia dia yang dewasa, orang tuanya juga, sangat khawatir jika dia memilih pilihan yang salah. Pada saat itu akhirnya orang tuanya, eee, membolehkan dia untuk mengambil jurusan sastra Perancis. Walaupun dengan berat hati, namun orang tuanya juga, memiliki beberapa pilihan, "Oke, kamu mengikuti passion kamu, tapi dengan syarat," gitu. Setelah, orang tuanya memberi syarat, ternyata syarat tersebut dipenuhi oleh anaknya, dan sekarang dia sudah tinggal di Perancis karena dia menjadi
tour guide Prancis, itu juga dia sebagai, duta ASEAN juga, dan itu dia sekarang sudah menjadi orang yang sukses, kayak gitu. Kemungkinan besar ini juga akan kamu alami terkait dengan passion kamu ini. Orang tua pasti nggak setuju, tapi jika nantinya ada beberapa syarat yang diberikan oleh orang tua kamu, apakah kamu bersedia? Bersedia sih Bu, asal jangan tiba-tiba syaratnya masuk kedokteran aja. Iya, kemungkinan itu tidak. Yang jelas, yang penting kita menekatkan diri. Kita harus punya diri yang kuat, tekad yang kuat, bahwa kita tuh mampu. Kita menjalannya juga dengan sepenuh hati. Untuk pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati, bukannya itu terasa ringan. Iya bukan? Iya Bu, saya takutnya tuh kayak gitu Bu. Nah, kalau misalnya nanti saya maksain keinginan orang tua saya, ntar kuliah misalnya orang tua saya tuh nggak harus Unpad sih Bu, tapi yang penting tuh kedokteran. Tapi kan lumayan ya Bu ya biaya Iya. kedokteran. Saya takutnya saya nggak jelas di tengah jalan, kasihan mereka juga Bu, makanya. Iya, nanti juga pada saat konseling saya akan memberikan hasil dari psikotes Devia, bahwa Devia ini memiliki beberapa kemampuan yang ternyata tidak linear dengan jurusan kedokteran, karena jika dipaksa itu tidak akan baik ya Devia. Nanti juga saya akan jelaskan terkait hal itu. Iya Bu, coba tolong dikasih tahu aja deh Bu, apa pertemuan kita selama ini udah 2 pertemuan, mungkin orang tua saya juga bisa merefleksikan diri mereka bahwa ternyata tuh yang mereka lakukan saat ini tuh salah, terus bisa apa ya, berbuat lebih baik lagi lah Bu sama saya, lebih pengertian. Toh kalaupun mereka mengasih saya syarat seperti teman Ibu tadi, Iya, saya mungkin akan menjalani aja asalkan saya bisa melakukan passion saya, mereka mau mendukung saya, meskipun itu akan sulit ya Bu ya, ya itu kemungkinannya. pada saat perjalanannya kemungkinan akan sulit, tapi pesan saya, Devia harus kuat, harus menjadi pribadi yang tangguh. Sehingga apapun itu, Devia juga bisa mempertanggungjawabkan pilihan Devia. Karena sebetulnya orang tua itu khawatir terkait dengan anaknya itu bukan karena dia tidak sayang, justru karena dia sayang, dia sangat khawatir terhadap masa depan anaknya. Biasa sih kasus seperti itu, Devia. Apalagi yang mereka belum tahu terkait dengan bagaimana sih psikologis anak. Apakah jika kita melakukan A, anak kita akan senang, apakah dia akan mengikuti kita, lalu dampaknya bagaimana. Nah, biasanya ada beberapa orang tua juga masih belum memahami terkait hal itu. Nah iya Bu, mungkin orang tua saya juga kurang ya Bu edukasi terkait hal tersebut. Oke, Devia. Gimana, ada yang ingin lagi disampaikan kepada saya? Kayaknya nggak ada lagi deh Bu, cukup cuma saya minta itu aja Bu, satu Bu, untuk Ibu melakukan pertemuan juga sama orang tua saya, mungkin kalau kakak saya juga bisa datang, jadi biar kasih pengertian juga ke keduanya gitu Bu. Oke. Bisa kan ya Bu ya? Iya, nanti saya usahakan ya, saya juga kumpulkan beberapa hasil dari, eee, interview kita, konseling kita pada siang hari ini. Selanjutnya, gimana nih Devia, setelah Devia pertemuan kedua dengan saya, apa yang Devia rasakan? Setelah saya konseling sama Ibu banyak yang Mhm, terbuka pikiran saya sih Bu. Kayak misalnya waktu waktu itu kan saya berpikiran jelek ya Bu ya ke kakak iya, saya, bahwa dia akan malah merendahkan saya atau gimana, tapi ternyata kita tuh nggak bisa ngeliat orang tuh dari luarnya, kita harus mendekati, kita harus uh, apa ya namanya tuh mengenali juga. Terus kayak misalnya ibu tuh malah ngasih tahu saya terkait komunitas, saya jadi searching banyak Bu. Terus banyak deh Bu, pokoknya saya senang banget bisa konsultasi sama Ibu. Terus jadi lega juga, nggak cuma
maksudnya saya kan mau gini ya Bu yang ngobrol, nggak cuma dikasih kata-kata semangat doang, semangat mah awal-awalnya doang Bu seneng, akhir-akhirannya, nggak gitu Bu. Iya, paham saya. Oke, baik. Saya juga sangat senang banget bisa ketemu Devia sekarang, bisa membantu Devia, bisa senang sesuai dengan apa yang Devia rasakan. Baik, untuk itu, dari tugasnya, untuk pertemuan kali ini, kita ada 3 tugas ya Devia ya. Untuk yang pertama, nanti saya akan konseling bersama dengan Devia. Selanjutnya, setelah itu, Devia akan coba menceritakan kepada orang tua apa yang sebenarnya Devia rasakan setelah orang tua Devia bertemu dengan saya. Jangan lupa terkait dengan Indonesia Idol ini kan merupakan ajang yang besar ya Devia ya. Dan di sini juga salah satu cara Devia untuk meyakinkan orang tua Devia bahwa ini loh mah, ini loh pak kemampuan saya kayak gitu. Ini juga harus dibicarakan lebih detail lagi kepada orang tua dan lebih diyakinkan lagi kepada orang tuanya. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan komunitas. Kamu harus mengikuti komunitasnya dulu. Tidak boleh kita hanya overthinking. Kayak merasa, nanti kayaknya akan ada senioritas deh. Nanti kayaknya mereka nggak akan terima gue. Nah, itu kita hindari dulu sebelum kita memiliki berpikiran negatif tersebut terlalu jauh, maka kita coba terlebih dahulu. Jika tidak kita coba, kita tidak akan tahu. Seperti itu ya, Devia ya. Ya Bu, berarti ada 3 tugas. Yang pertama, nanti Ibu konseling dengan orang tua saya. Terus mungkin saya akan ngasih tahu terkait audisi saya di Indonesian Idol. Sekiranya saya pengennya setelah Ibu konseli aja ya Bu ya. Kayaknya itu lebih baik juga biar mereka pikirannya terbuka juga. Saya ngerinya kalau misalnya nanti saya kasih taunya di awal sebelum Ibu konseli malah mereka mikirnya kayak, oh ternyata ini kamu mau nyogok kami untuk kamu bisa ikut Indonesian Idol. Saya ngerinya takutnya kayak gitu Bu. Ya, apa-apa. Nanti dimulai dari saya dulu ya. Untuk yang ketiganya itu yang komunitas. Iya Bu. Oke, siap. Gimana Livia? Sudah bisa kita tutup untuk pertemuan kedua? Ya. Baik Devia, itu aja ya untuk PR-nya ada 3. Gimana? Nah itu dia Bu. Kira-kira kapan ya Bu Ibu bisa konseling lagi sama orang tua saya? Kalau konseling lagi nanti sesuai jadwal, saya akan menghubungi Mbak Irna. Sepertinya lusa saya bisa, tapi untuk besok saya ada jadwal dengan klien lain dan di luar dari biro. Jadi sepertinya saya ada di biro itu lusa. Berarti lusa ya Bu ya? Iya. Nggak lama-lama kan Bu, nanti diundur lagi deh Bu. Nanti diundur saya jadi nggak tenang lagi Bu kalau diundur-undur. Tidak Devia, insya Allah tidak diundur lagi ya. Nanti saya sudah juga buat jadwalnya untuk besok. Kemungkinan besar itu tidak bisa ya karena saya full. Untuk lusa ada slot 2, itu bisa kok Devia. Tenang aja ya. Nanti untuk ketemu Devianya kira-kira saya sih tunggu ya. Kapan tuh Bu? Sepertinya 5 hari ya. 5 hari sekarang tanggal 12. Kemungkinan tanggal 17 kita bisa bertemu lagi Devia. Berarti ketemu orang tua saya lusa. Ketemu kayaknya tanggal 17. 17. Jadi ketemu orang tuanya itu sekitar tanggal 17. 14 maaf. Ketemu dengan Nah, orang berarti 17 dengan Devia. Oke. Nah, berarti nanti untuk orang tua saya, ibu yang menghubungi, dari pihak ibu yang menghubungi atau saya yang berbicara, Bu? Oke, nanti kemungkinan akan saya yang menghubungi ya Devia ya, karena ada beberapa kasus terkait dengan siswa itu
itu juga bisa dihubungi langsung dari siswa ke orang tuanya, karena nanti secara legal itu kurang resmi ya. Nanti saya juga akan bersurat untuk pemanggilan orang tuanya, kayak gitu. Oh, Paling oke. nanti surat itu bisa saya kirimkan secara elektronik ataupun jika tidak, saya akan titipkan ke Devia. Karena ini libur, nanti, bisa saya gosen saja ya Devia ya. Nanti, jika suratnya diterima oleh Devia, maka Devia berikan kepada orang tua. Tapi yang memberi infonya itu kami dari pihak kita, kayak gitu. Oh, oke. Enggak, saya kira saya, Bu. Nanti kalau saya ngiranya gimana-gimana lagi deh, Bu. Berarti Ibu ya, Bu. Berarti Ya, aman ya, Bu ya? aman. Nanti Dari saya pihak. yang akan buatkan untuk pemberitahuannya. Apakah tidak keberatan jika saya meminta tolong kepada Devia untuk memberitahu orang tuanya, tidak memberitahu, tapi menyampaikan, surat dari kami? Enggak, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya? Oke, ada lagi? Nah, Bu. Kan ketemu saya tanggal 17. Bisa nggak, Bu, dimajuin lagi? Untuk dimajuin lagi, kebetulan ya, di jadwal saya tanggal 15 dan 14 itu juga saya ada tugas luar di VIA, karena ada pengap kelas juga, jadi saya harus terjun ke masyarakat. Kemungkinan besar saya tidak ada di biro. Jadi untuk konseling online ini saya reschedule sama seperti Devia sekitar tanggal 17. Berarti nggak bisa maju ya, Bu ya? Iya. Harus tetap sesuai jadwal ya, Bu ya? Kayak gitu. Ditunggu aja ya Devia ya, sesuai dengan jadwal. Kita juga dengan mengikuti jadwal bersama, mengikuti jadwal saya kapan free-nya, begitupun Devia, kayak gitu. Sudah bisa kita tutup untuk pertemuan kedua. Sudah Ibu, Ibu terima kasih banyak. Ibu udah bantu saya selama ini. Sama-sama Sampai Devia, ketemu. saya juga senang dengan membantu kamu. Sehat-sehat terus ya, untuk liburannya jaga kesehatan. Siap Ibu, Ibu juga ya Bu. Ya, terima kasih Devia. Saya tutup ya. Pamit Devia. Selamat Iya siang. Bu. Siang Bu.